Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Nolobet Official bersama saya dengan Ryan Tergaren dan Rui Martika. Oke, Selamat datang di Baku Tanya. baku tanya. Ini adalah hashtag pertama terbaik di seluruh channel YouTube Nolobet Official. Ya. Baiklah. Kebetulan kita berada di sebuah tempat yang berbeda dari dua teks sebelumnya. Ini suasana berbeda di dekat bundaran apa namanya, bro? Jam kota. Oh, Jam Kota. Yoi, Jam Kota. Mungkin sekitar 10 meter dari Jam Kota. Namanya Public Cafe. Ya. Salah satu cafe recommended yang ada di Pangkajennya. Pangkajennya. Yuk, betul sekali. Di sini minumannya asik, enak, mantap, manisnya dapat, murah juga. Dan kali ini kita akan membahas tapi sebelum itu dulu ya. Jadi teman-teman harus like, comment, share, and subscribe, bro. Yoi. Dan sebelum kita mulai pembahasan, ada beberapa opini dari warga yang sudah kami rekam. Selamat mendengarkan. Oke. Ya terganggu sekali. Soalnya kenyamanan kita kalau tengah malam mau tidur itu susah. Selalu kebisikan, keributan. Iya. Harusnya harusnya ada penegakan hukum yang melaksanakan tindakan. Begini Kak, kan kalau sementara kan kalau di rumah sakit kan banyak orang sakit, terus kalau kayak ada suara knalpot bongkar itu, menurut saya itu mengganggu kenyamanan pasien karena mungkin kan penyakit pasien itu beda-beda Kak. Dan ada pasien yang kayak kalau malam itu atau siang mau tidur istirahat, terus itu suara knalpotnya itu mengganggu karena bapak saya terutama bapak saya dia tidak bisa mendengar suara-suara yang keras begitu. Dan mungkin sudah didengarkan beberapa pendapat warga tentang keresahan akan knalpot bongkar ini yang sangat bising dan mengganggu ketenaran, kenyamanan Di Kabupaten Sidere Rapa. dan ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Mungkin kita adalah pendengar setia 10 tahunan ini dengan rumah kita berada di lorong-lorong dengan kecepatan yang tidak begitu cepat tapi gasnya begitu kuat ya, sehingga membuat kita membuat kita resah terhadap Bising lah suara ceritanya. ini. Jadi kita sudah membuat pergerakan yang namanya Aliansi Solidaritas Menolak Kebisingan Knalpot Blombongan. Aduh, tunggu dulu. Jangan kau mendeklarasi dulu, bro. Dan itu diinisiasi oleh kita berdua. Waduh. Dan anggotanya cuma kita berdua. Wah. Tidak termasuk kameramen ya. Iya. Karena sih. kameramen adalah salah satu pelopor karena lepot bongkar di Sidere Rapa. Oh, tidak seperti itu Pak. Dan begini, apa namanya Raiden? Apa? Rata-rata yang kita tanya Ya. beberapa orang-orang yang menggunakan knalpot bongkar ini atau knalpot blombongan ini, alasannya sangat bisa dibilang berusaha untuk masuk akal. Iya, berusaha untuk menjustifikasi pembenaran untuk dirinya sendiri, Ya. bro. Yang pertama alasan mereka tentang kenapa mereka memilih untuk knalpot bongkar di ranah publik atau kita kan ini kan ruang sosial. Sosial. Iya. Di mana ada kenyamanan, ketenaran, Ada pokoknya, keributan juga. Ada ributnya oke. Yang penting Tidak atur. betul. Yang penting taat aturan karena musik itu adalah ribut yang beraturan. Kalau knalpot bongkar itu kan tidak beraturan. Kita ada seninya, ada keindahan di dalam Iya. daripada keributan itu. Dan yang pertama, alasan pertama yang saya dengar, yang pertama adalah karena motornya pengen kencang. Kencang. Ya, apakah itu sudah terbukti, bro? Bagi saya orang-orang yang beralasan untuk menggunakan knalpot bongkar itu untuk motornya kencang, bagi saya ini adalah seperti peribahasa yang sering kita dengar. Iya. Pernah dengar istilah tong kosong nyari bunyinya?
yang kosong, mangkoknya mas penjual bakso. Enggak, beda mangkok sama beda tong. Oh iya dong, aduh. Maksudku sama bunyinya ke apa? Enggak sih. Enggak. Iya. Jadi maksudnya adalah dia punya beralasan ceritanya. Beralasan pengen kencang. Pengen kencang. Dan setahu saya yang namanya kencang sama cepat itu dua hal yang berbeda. Iya, Kencang iya. itu adalah sebuah kata seperti lari, laju, sedangkan cepat itu berorientasi pada waktu dan target. Yuk. Nah, jadi kalau misalkan alasannya adalah cepat dan kencang, kenapa tidak diuji di lapangan resmi? Didaftarkan. Ketika ada kegiatan perlombaan atau kompetisi balap motor di Sidrap, kenapa tidak langsung masuk di arena? Dia masuk di arena. Arenanya di Rapang. Iya, dia masuk di arena, tapi hanya sebagai penonton, bro. Ya. Dan dia duduk di belakang dan dia jince begini melihat orang banyak sekali. Jadi Bukan tempatnya ya. Iya, jadi silakan pakai knalpot Bogar, yang penting tempatnya. Kalau misalkan tempatnya arena balap, saya sangat mendukung. Bahkan saya akan menjadi pendukung fanatik kalian. Iya. Tapi kalau di ranah publik, saya menolak keras. Karena kenapa ini mengganggu orang sholat di musola, mengganggu orang yang lagi sakit di rumah sakit. Apalagi kalau misalkan ada orang yang melayat. Itu kan orang zikir, baca Al-Quran, ada gitu yang main-main biasa. Kalau saya menganalogikan ini sebagai wanita cantik dengan dress yang panjang, dengan pirang yang berglowing, berkilau. Iya. Dengan pada dia keluar dari kafe, dia menggunakan motor dan dia standar dulu motornya. Kemudian dia standar kaki lagi. Wah. Terus helmnya pecah-pecah. Iya. Catnya udah usang, enggak pakai kaca. Dan mungkin bensinnya sisa sedikit. Lupa beli bensin. Iya. Dan pengguna knalpot Blombongan ini ada dua macam. Yang pertama, dia memang fashionnya otomotif. Biasa kan ada di event-event otomotif tuh. Iya. Motor-motor yang suaranya keras. Iya. Dan memang hanya Dan untuk dipajang, dinilai sama Kemudian para mekanik, sama pecinta otomotif. dia menyalurkan hobinya untuk bisa dinilai sebagai contoh untuk mereka yang hobi juga terhadap otomotif ini misalnya. Sama yang kedua, orang-orang yang ini ya pelaku yang berbahaya. Nah, Bagaimana tuh, bro? dia ini adalah pelaku yang percaya dengan yang namanya Tuhan. Yang pertama itu ya, dia ini adalah pelaku yang sering ugal-ugalan, Iya. balap-balapan. Jadi kayak masturbasi itu istilahnya. Masturbasi lagi. Iya. Pengen kencang tapi tidak ada lawannya. Lawannya. Pengen kencang, pengen cepat tapi tidak ada lawannya. Ada lawannya, bro. Angin, bro. Angin. Iya. Kenapa saya ini berbahaya? Karena orang kan di jalan itu kan bukan hanya lurus, ada perempatan, ada pertigaan, Ada pembelokan. ada belokan. Iya. Kenapa dia begitu kencang? Iya. Dia tidak memikirkan tentang keresahan yang siapa yang mendengarkan di sekitarannya. Dia tidak tahu kalau misalnya ada orang sakit atau ada nenek-nenek yang sedang sakit jantung. Dan kenapa saya bilang mereka ini percaya dengan yang namanya Tuhan? Kenapa? Karena pada dasarnya orang itu takut dengan yang namanya kecelakaan. Kenapa dia berani? Karena dia itu tahu bahwa Dia tidak bukan, akan. karena dia itu percaya bahwa yang mengatur kematian itu adalah Tuhan, bukan rasa takut. Luar biasa. Dan para terima kasih sudah ketemu kalian semuanya, para penonton dan hadirin yang ada di kafe ini. Dan Silakan. Dan balap liar ugal-ugalan ini adalah salah satu kampanye cara bunuh diri paling baru. Paling gampang. Bukan gampang. Oh, bukan ya? Bunuh diri itu susah. Iya.
bukan Gampang. hanya keberanian, bukan hanya soal keberanian, tapi punya skill. Oh, Iya, siapa tahu gagal didapat sama orang, berarti skillnya nggak ada. Iya, iya, iya. Kan begitu. Tapi kan bisa saja dia pergi ke kamar sendiri, Kalau kedapatan, mengunci pintu. iya, tapi Kemudian kebanyakan yang didapat. dia menggunakan silet misalnya untuk mencukur kumis, ternyata dia tidak mau bunuh diri. Karena begini ya, angka kematian untuk bunuh diri di Indonesia itu berada di 30%. Heeh. Nah, 50%-nya itu gagal karena terselamatkan, 20%-nya gagal karena kedapatan. Kedapatan mau bunuh diri. Iya, Oh, ditangkap ya? enggak didapat. Oh, didapat. Iya, terselamatkan itu kan artinya misalkan Iya. dia sekarat, bisa ada tahapan rumah sakit, Iya. atau mungkin ada orang yang, ya contohnya seperti itu, yang kedapatan ini, misalkan dia baru mau gantung diri tapi lupa kunci pintu. Atau enggak? Itu maksudnya brother. Atau enggak apa Lantas apa hubungannya dengan yang balap liar ini? Yang saya bilang tadi, mereka ini percaya dengan yang namanya Tuhan, bahwa kematian itu milik Tuhan, bukan karena rasa takut. Betul sekali. Kalau saya begini, saya teringat 1-2 tahun yang lalu, Ya. saat kita Ini masih pengalaman ya? pengalaman. Saat kita masih bertembok-tembok lah istilahnya, berdeker-dekeran, membahas tentang Iya, banyak hal di jadi situ. untuk yang tidak tahu, deker-dekeran itu adalah salah satu budaya perkumpulan di Sidrap, yaitu kita lagi nongkrong di perempatan. Itu biasanya tempat-tempat dulu, jadi Iya. duduk. Sebelum Duduk. adanya wilayah sebelum adanya budaya ngopi untuk menikmati senja. Jadi begini, pada waktu itu kan kami bersama teman-teman duduk sambil dia cerita-cerita. Nah, kan biasa kalau sore kan banyak wanita dengan pacarnya lewat di pinggir, di jalanan rame. Dia begitu cepat melintas dengan wajah yang tidak begitu GT, Ya. dengan angin yang sepoi-sepoi menebarkan rambutnya kemana-mana. Dengan kandal bugarnya dia membalap. Dan wanita itu berbalik dengan bangganya. Ya. Dia menoleh ke belakang dengan senyum yang sedikit menipis. Begini, wah, banggamu digonceng. Dengan kenal pot. Iya, dengan kenal besar. Kemudian kecepatan yang di atas rata-rata, Pak. Ya. Bagaimana misalnya kalau dia jatuh di situ? Dia akan menghancurkan masa depannya. Iya, bagi orang yang mendengarkan, yang melihat memori-memori itu akan selalu ada melekat. Dia pernah jatuh begitu cantiknya pada saat dia dibonceng, kemudian dia jatuh guling-guling. Sebenarnya saya mau bilang, saya lupa bilang kalau misalkan kenyamanan, ketenangan itu sebenarnya dirampas dengan alasan terserah saya, hak saya. Iya. Jangan kita jadi kepada individualis ke orang. Jangan kita memihak kepada satu hak, tapi hak ini merepresi hak yang lainnya. Nah, Tapi sebenarnya sih saya juga begitu sih. Maksudku, saya juga sebenarnya bukan termasuk anggotanya ini, Bro. kalau saya memang menolak Iya, saya tidak penggunaan saya, knalpot di ruang publik. iya, saya tidak menolak sekali, Ji. Maksudku saya juga pelaku. Kenapa? Karena saya lebih suka kepada bunyi knalpot racing yang tidak begitu besar, tapi bunyinya agak pas, jadi sehingga tidak membuat di sekitaran itu terganggu. Bagi saya dan memang nyatanya ini hanya memang untuk memodifikasi sesuatu atau motor untuk agar terlihat keren, begitu, menyalurkan hobi. Iya. Iya, Jadi ini gitu. artinya mari kita itu memilih mengerjakan sesuatu itu berdasarkan proporsionalnya, Iya. tempatnya, dan dampaknya apa. Kalau misalkan kita salah satu adalah knalpot bogar ini atau knalpot blombongan, knalpot racing, Iya. dengan alasan terserah saya. Iya. Tapi dampak terserah saya ini apa? Bagaimana? Itu kan negatif.
di mata masyarakat. Dia tidak memikirkan orang di sekitarnya. Dia tidak tahu bahwa orang itu sedang sakit atau orang itu sedang melakukan kesakralan hubungan misalnya. Orang itu sedang menulis buku. Nah, ini kan mengganggu. Dia akan konsentrasi merampas, dia akan merampas kenyamanan kita sebenarnya. Apalagi kan ada yang namanya hak atas rasa aman, ya kan? Dan itu tertuang dalam undang-undang. Iya bro. Iya. Dan bagaimana ya kalau kita membuat Oh ya, saya lupa sebutkan ya. Jadi hak itu adalah kebutuhan ya, batas kebutuhan sebenarnya. Jadi kalian bisa berekspresi, kalian bisa memakai knalpot Bogor, tetapi tempatnya dulu. Apakah itu dipasang di motor karena untuk event atau untuk balapan? Lagi pula penggunaan knalpot Bogor ini kan boros. Iya. Jadi dia mengambil banyak. Jadi penggunaan antara knalpot sama konstruksi mesin itu tidak sesuai. Ya. Sehingga kadang saya dapatkan para pemilik motor knalpot Bogor ini sering sekali diberikan wejangan kepada si pemilik bengkel bahwa kalau misalkan knalpotnya Bogor pasti akan keseringan kotor. Iya, iya. Ya, karena knalpot Bogor itu cara kerjanya seperti kipas angin. Kipas angin. Bagaimana kipas angin? Iya, kipas angin kan dia itu menghembuskan angin dari belakang. Artinya ada isapan. Ada isapan. Nah, sedangkan kalau knalpot motor itu kalau misalkan gasnya dikencangkan itu kan keluar angin. Pada saatnya gasnya kosong, anginnya masuk. Masuk, debu. Bahkan pernah di salah satu bengkel di Makassar, saya melihat itu mesin ada kerikil. Itu bahaya bro. Iya. Itu bisa mempercepat kerusakan motor bro. Yang kita harapkan bahwa motor ini bisa digunakan beberapa tahun ke depan. Iya. Jadi rusak karena knalpot itu sendiri bro. Karena motor itu sudah termasuk aset sebenarnya tuh. Iya. Aset kalian bekerja. Apalagi kan itu sebagai kebutuhan kita kan. Kebutuhan bukan hanya sekadar ajang untuk pamer, tapi memang bukan apa ya, itu adalah kendaraan kebutuhan. Kemana kita pergi kita menggunakan motor, mau menjemput pacar menggunakan motor, pergi nongkrong menggunakan motor, pergi ke kos-kosan misalnya menggunakan Kos-kosan itu tempat tinggal orang ya. Iya, tempat tinggal orang yang pemilik motor itu. Jadi kepala kita tuh sering di apa? diarahkan sesuatu hal yang budaya orang itu kayak begitu ya, karena kesirikan nonton bokep. Waduh. Jadi sesuatu hal yang dia Rui, bagaimana kalau kita buat aliansi saja, knalpot motor dengan suara bervariasi. Jadi kita meneliti membuat semacam riset. Iya, bukan. Kita membuat menciptakan knalpot di mana knalpot itu bisa menyesuaikan sendiri sesuai dengan keinginan kita. Seperti apa contohnya? Misalnya pada saat malam hari ini kan jangkrik di malam hari itu banyak kan, identik dengan jangkrik. Bagaimana kalau kita ubah knalpot ini menjadi jangkrik misalnya, jadi pada saat kita balapan atau kalau bunyi cicak tak cicek ya ini menarik karena ini suatu produk itu harus bukan hanya. Jadi kami menantang kepada teman-teman yang bisa membuat knalpot sesuai dengan keinginan suaranya, bisa untuk mungkin bisa difinansialkan. Bisa tidak itu kalau misalnya kau punya motor tuh, pakai kau sambungkan kau itu knalpot buka headset. Bisa biar tidak mengganggu kenyamanan orang gitu. Karena misalnya ada volumenya di situ dikecilkan. Iya. Jadi menarik nih ide penelitian ini atau penciptaan produk baru, karena perusahaan tuh harus inovatif, kreatif. Atau penciptaan knalpot berbunyi
jangkrik, Jangkrik, toke, oke. biar bervariasi. Iya, suara angin ribut. Bervariasi. Itu juga bisa digunakan sebagai pancingan. Jadi di Majaleng itu, Ya. Jadi ini saya tuh paling suka kalau misalkan Raiden pakai istilah-istilah di sekitaran kita di Majaleng. jadi di Majaleng itu ketika petani itu selesai panen, Ya. dia meluangkan waktunya untuk mencari berburu yang namanya tiba. Apa tuh tiba? Tiba itu burung-burung kecil yang bisa Oh dimakan. ya. Jadi mereka menggunakan itu mereka memancing tibanya agar supaya keluar dengan membunyikan fluid. Jadi kita motor aja di standar di sawah kemudian digas. Dia akan tuh. Iya. Pasti lebih banyak tiba yang akan datang. Baik. Menarik. Jadi untuk para perusahaan otomotif khususnya yang memproduksi knalpot, dengarkanlah inovasi ini. Betul. Ini Karena adalah- yang Ya, pertama yang akan membeli produk kalian adalah para pencari tiba. Iya, bukan hanya tiba sih banyak jangkrik misalnya. Iya, dipancing pakai eh, apalagi pokoknya banyak misalnya pengusir nyamuk. Oh, iya. Kita gaskan tok gitu cicak cek semua nyamuk bakal lari gua. Ada cicak besar di sini, kita kabur bro. Bunyi angin supaya lari Iya. kucing. Gitu. Kucing kesayangan gitu bro. Dan kita kembali kepada masalah ketenaran masyarakat tentang knalpot ini. Sebenarnya waktu kita membicarakan tentang sebuah perusahaan knalpot, mestinya perusahaan knalpot itu bersedih karena produknya disalahgunakan. Iya, toh? Bisa jadi juga, Disalahgunakan. Ini adalah namanya penyalahgunaan knalpot racing. tapi bisa jadi juga sebagai bahan mereka ke luar negeri. Maksudnya? Bilang tuh maksudnya? Maksudnya? Iya. Maksudnya? Maksudku begini, dia kan sebagai perusahaan, maksudnya pasti keuntungan bro. Oh iya. Dia dapat banyak, Lah, profit. profit, dia dapat banyak, dia bisa ke luar negeri keliling dunia. Ia memperkenalkan knalpot berbunyi jangkrik. Ya, begitu bro. Maksudku, knalpot itu adalah misalnya knalpot. Kenapa tidak knalpot itu digunakan di misalnya kalau di mobil ya, walaupun misalnya dia menggunakan knalpot Bogart, kenapa tidak dia gunakan dimasukkan knalpotnya disambungkan di dalam saja. Jadi biasanya yang mendengarkan pada saat dia menggas, wah saya puas bro. Saya puas Kan dengan ini knalpot untuk ini. kesenangannya kan? Iya, kesenangannya yang merampas ketenangan bagi sebagai masyarakat. Iya. Aduh. Dan kayaknya ini kita sudah terlalu lama, Man. Iya, kayaknya kita sudah terlalu lama, bro. Jadi setiap apa yang kita bicarakan di sini adalah kemunafikan belaka. Kemunafikan. Tidak ada yang patut Kecuali didukung. saya, karena saya tidak pernah melakukan Iya. karena saya tidak pernah menggunakan yang namanya knalpot racing dan Bogart. Iya. Kalau misalkan ini punya pengalaman, karena dia memang pecinta otomotif. Iya. Saya juga bukan pecinta otomotif sih, tapi apa ya? Lifestyle. Bukan lifestyle juga, Passion, bukan fashion juga, keinginan, bukan keinginan juga. bukan keinginan juga. Apa ternyata alasannya gitu? Karena salah satu alasan juga orang menggunakan knalpot karena dia melihat knalpotnya orang. Iya. Jadi ikut-ikutan. Iya, ikut-ikutan, gitu. Biar dianggap keren. Ya. Mungkin sampai di sini dulu. Iya. Dan bincang kita pada dan jangan malam lupa, hari ini. jangan lupa kalau misalkan kalian punya opini masing-masing tentang penggunaan knalpot Bogart di ranah publik, silakan tulis di kolom komentar. Oke. Iya. Dari komentar yang paling lucu, asik, keren, unik kita akan posting di Instagramnya Nolobet Official. Dan juga kita akan melakukan giveaway. Giveaway jangkrik, bro. Giveaway ya. Jadi mungkin sudah cukup ya pada malam hari ini tentang unek-unek kita, keresahan kita, tentang nanti kita juga ada emak-emak juga yang berbicara tentang keresahannya mendengarkan knalpot Bogart juga ya, tentang ya pokoknya banyak tentang lah.
Dan terima kasih sudah menghabiskan waktu ini Iya. untuk menonton video kami. Nggak usah like, nggak usah subscribe, dan nggak usah menyebarkan link ini. Ya. Iya. Karena pada dasarnya semua YouTuber itu mencari viewers dan AdSense. Yuk, bro. Oke bro. Jadi kali ini kita akhiri dulu dengan perbincangan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian. Yang baik-baik diterima, yang tidak, Nggak yang usah. negatif tidak usah. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, baik, dan tetap jaga kesehatan, social distancing, physical distancing, dan mudah-mudahan kita terselamatkan dari wabah virus corona ini. Amin. Akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raidan Targaryen. Saya Rui Mardika. Sekian dari program Baku Tanya No Lobet Official. Dadah.